Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Masih terbilang saudara, tetapi kemudian bermusuhan dan saling membenci. Bagaimana kesaksian positif dari musuh ini akhirnya meyakinkan banyak orang bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama pelajari kisah mengenai kesaksian orang Samaria. Pelajaran kelima di kuartal ini bersama dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang kelima ini, dan makin seru kita menyaksikan lebih banyak kesaksian lagi dari orang-orang yang bertemu dengan Yesus secara pribadi di zaman Yesus hidup. Tapi sebelumnya ada kesaksian-kesaksian dari para saudara-saudara kita yang sudah diisi di kolom komen dari video YouTube kita yang mau saya bacakan karena mereka mengatakan sangat terberkati dari pelajaran ini, mudah dipahami dan sangat membantu pertumbuhan rohani, bukan hanya individu mereka tetapi juga jemaat. Jadi saya akan bacakan beberapa nama. Pertama saya sampaikan kepada Pendeta Silitonga untuk nanti ditanggapi, disemangati, dan juga diapresiasi. Seperti Ungke Suleh, Rika Giri di Australia. Jarang-jarang kita dapat nama dari Australia, tapi pernah sebelumnya. Jadi terima kasih Rika Giri sudah menyampaikan salamnya. Berikutnya dari Papua ada dua orang, Dwi Yulianti di Jayapura dan juga Immanuel di Sentani. Berikutnya saya bacakan dari Yanti Saputra di Bitung, Sulawesi Utara, Frankie Lorenzo, dan terakhir dari Herlin Kabanga yang memberikan salam untuk Pendeta Rio Sitepu yang sudah membagikan firman Tuhan di pekan lalu, mengatakan terima kasih kepada beliau yang memberkati keponakan saya di Jemaat Agape Balikpapan setahun yang lalu. Pendeta Silitonga boleh tanggapannya, dan saya juga pernah berbincang-bincang dengan Pendeta Silitonga, ada yang dulu pernah diberkati pernikahan, tapi karena waktu sudah berlalu, jadi sudah lupa begitu mukanya ya, tapi setelah bertemu sangat senang sekali. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang sangat antusias menyaksikan YouTube diskusi Sekolah Sahabat WIKB dari Departemen Komunikasi. Kita sangat senang komentarnya dan harapan kita semoga terus rutin belajar dan terus belajar sehingga kita boleh lebih memahami apa itu maksud Tuhan yang berlaku bagi kita untuk sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati saudara pemirsa dimanapun Anda berada, baik dari Australia, dari Papua, dan dari yang lain. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sekali. Kita bisa bertemu secara online dari pekan ke pekannya. Baik, berikutnya ada tiga lagi saya mau bacakan kepada Pendeta Sony Situmorang. Yang pertama dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Saudara Razi Ataupah yang mengatakan, terima kasih untuk penjelasannya, sangat membantu khususnya bagi kami anak muda. Salam dari cabang Sekolah Sahabat Baru Jemaat Nasikou di Kupang, NTT. Tuhan memberkati katong semua, katanya seperti itu. Berikutnya ada dua, merupakan masukan dari Arga Hombing yang mengatakan, mohon kalau boleh lebih cepat diskusinya supaya di hari Sabat tidak kelabakan untuk menerangkannya. Seperti itu kata beliau. Dan juga Adri Bukanau mengatakan, mungkin bisa ditambahkan ayat-ayat ketika memberikan pandangan. Seperti itu. Silakan tanggapannya Pendeta Sony Situmorang. Baik, terima kasih atas atensinya. Suara saya agak sedikit parau karena KKR. Semua komentar kami apresiasi. Dalam hal ini kami sangat bersyukur. Semoga pelajaran Sekolah Sahabat ini akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya tidak bisa komentar banyak. Salam dari Jakarta. Terima kasih. Nih, terima kasih Pendeta Sony untuk pelayanannya dan juga kehadirannya saat ini. Baik pemirsa, kita akan memulai kebersamaan kita. Saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran kelima dengan judul Kesaksian Orang Samaria. Lalu Pendeta Silitonga akan membuka diskusi kita dalam doa. Yohanes 4 ayat 42 berisi, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Silakan Pendeta Silitonga. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami puji dan sembah Engkau Bapa atas segala penyertaan yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami hingga pada saat ini.
Kami gunakan waktu untuk berdiskusi bersama dengan hamba Tuhan pimpinan kami, Direktur Komunikasi UIKB, Pendeta Sonis Tumorang, dan Ivy yang akan menjadi moderator dan hambamu. Kiranya dengan apa yang akan kami katakan semuanya bersumber daripada tuntunan Roh Kudus-Mu, menjadi bagian kami dan bagi seluruh umat-umat Tuhan pemirsa yang menyaksikan, boleh menambah wawasan dalam mendengarkan pelajaran diskusi yang kami adakan pada saat ini. Bersamalah dengan kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Mari kita dengan semangat memulai pembahasan ini dengan membuka Alkitab kita ke Yohanes 4. Kita akan melanjutkan kesaksian berikutnya. Pekan lalu kita sudah membahas kesaksian dari Andreas, Yohanes sendiri, Filipus, Nathanael, begitu ya. Kali ini kita akan beralih kepada kesaksian seseorang yang bukan dari lingkaran dalam pertemanan Yesus, yaitu wanita Samaria ini. Di hari Minggu dengan judul Pengaturan Pertemuan. Pendeta Silitonga, boleh tolong jelaskan kepada kita apakah sebuah kebetulan Yesus sepertinya berjalan mendekati kota sama orang-orang Samaria. Padahal waktu itu orang Yahudi kalau mau jalan maunya jauh-jauh dari kota tersebut, tapi Yesus maunya mendekat. Alasannya apa? Silakan Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih saudara pemirsa. Terima kasih Ivy untuk pagi ini kita boleh belajar berdiskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk saat ini kalau kita lihat pelajaran di hari Minggu, dengan judul pengaturan pertemuan, sepertinya ini bahagian yang perlu kita coba simak ya melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, kalau kita perhatikan bahwa pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan satu pola pikir bagi kita tentang apakah memang di dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya lalu berada di salah satu tempat yang boleh disebut sumur Yakub ya disebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, dan kemudian apakah disebut bersengaja atau tidak, nanti kita akan coba perhatikan bahwa Yesus memberikan satu pandangan kepada salah seorang wanita Samaria melewati salah satu tempat. Nah, kalau kita lihat dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu, nah di sini kita lihat bahwa murid-murid Yohanes secara alamiah merasa iri dengan status dan reputasi guru mereka. Lalu Yohanes juga mengesankan bahwa dalam ia harus semakin kecil itu perkataannya dan Yesus ingin semakin lebih besar. Namun kalau kita perhatikan, perjalanan yang terjadi, Yesus meninggalkan Judea dan pergi ke Galilea dan melewati Samaria adalah rute yang paling pendek antara dua lokasi tersebut. Tapi itu bukan satu-satunya rute yang memungkinkan. Orang-orang Yahudi yang taat akan mengambil jalan yang lebih jauh, yaitu arah ke timur melalui Perea. Tapi Yesus memilih sebuah misi yang direncanakan oleh Yesus berada lewat dari kota Samaria. Dan di sini kita perhatikan bahwa memang Yesus duduk di dekat sumur Yakub ini, sedangkan murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Dan disitulah dia bertemu dengan perempuan Samaria yang sedang menimba air. Ya, jadi ini yang saya perhatikan bahwa memang ini sudah direncanakan oleh Yesus untuk melewati daerah Samaria. Ini mungkin dari saya, Ivy. Ya, terima kasih sekali Pendeta. Memang dalam rencana ataupun kalender Yesus tidak ada yang kebetulan, gitu ya. Semua dilakukan dengan kebijakannya dan tentunya untuk menjadi berkat bagi kita. Pendeta Sony, boleh tolong lanjutkan apa yang Pendeta Silitona tadi ceritakan, kalau pelajaran sekolah sahabat kita mengajak untuk membandingkan pertemuan Yesus dengan wanita Samaria ini dengan pertemuan Yesus dengan Nikodemus yang sudah kita pelajari pekan lalu. Adakah persamaan ataupun perbedaan dari kedua pertemuan ini untuk membantu kita memulai belajar selama pekan ini? Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Ketika kita melihat orang Samaria, maka satu hal yang kita harus lihat adalah judul. Para pemirsa melihat judul pelajaran 5, kesaksian orang Samaria. Ini sangat relevan dengan pelajaran sebelumnya mengenai apa kesaksian. Dan penulis pelajaran sekolah sahabat Thomas Shepard dan Edward Jinke membuat pelajaran sekolah sahabat ini berurutan. Kemarin Yohanes 3, sekarang Yohanes 4. Benar, Ivy bilang tadi, Yohanes 4 membicarakan tentang seorang wanita yang di siang bolong tidak lazim, tidak lazim mengambil air di mana? Di perigi. Sedangkan Nikodemus datang tengah malam juga tidak lazim karena dia takut ketahuan dari apa? Teman-temannya. Yang menjadi
Perbedaan adalah Nikodemus datang dari orang yang anti kepada Yesus, sedangkan orang Samaria datang dari orang yang suku yang anti kepada sukunya Yesus. Namun, ketika itu berbicara mengenai firman, para pemirsa saya mau katakan, firman itu tidak mengenal suku, bangsa, agama, ras. Itu sebabnya Yesus katakan judulnya pengaturan pertemuan. Dan satu hal yang lebih lanjut nanti di pelajaran hari Senin Selasa dibahas bagaimana firman bisa menerobos kultur budaya dan juga apa? Dan juga adat istiadat. Untuk lebih jelas, mungkin Ivy bisa baca paragraf ke-3 sampai selesai. Terima kasih. Dalam Yohanes 3, sungguh mengejutkan bahwa Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi dan seorang rabi, mau merendahkan diri untuk datang kepada Yesus. Dia datang pada malam hari untuk menghindari ketahuan. Namun dalam Yohanes 4, wanita itu bersembunyi di siang bolong, mungkin untuk menghindari kontak dengan wanita-wanita lain yang datang di awal, pada pagi hari, atau pada sore hari ketika hari sudah lebih sejuk. Lagi pula, mengapa dia pergi jauh-jauh untuk mengambil air dan di tengah hari yang panas? Apapun alasannya, berada di sana, pertemuan dengan Yesus akan mengubah hidupnya. Adegan apa yang terjadi selanjutnya? Seorang guru Yahudi dikontraskan dengan seorang wanita Samaria yang memiliki reputasi buruk. Sungguh hal yang kontras. Namun dalam konteks yang tepat ini, sebuah pertemuan yang luar biasa terjadi. Baik, terima kasih sekali. Jadi kita di sini diperkenalkan akan hal-hal yang menghalangi firman Tuhan atau Injil untuk disebarkan atau dibagikan kepada orang lain. Bisa jadi ada status sosial, budaya pada saat itu, maupun reputasi ataupun keyakinan yang dimiliki sebelumnya. Makanya pertanyaan di bawah hari Minggu menanyakan, adakah hal-hal hari ini dalam budaya kita yang masih tabu, yang akhirnya bisa menjadi penghalang bagi pengabaran Injil ke Indonesia. Kita lokal saja, begitu ya. Dan bagaimana kita belajar untuk mengatasi hal tersebut. Semoga kita bisa belajar sesuatu dari Yesus dalam apa namanya, menghadapi penghalang-penghalang ini, begitu ya. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Senin dengan judul Wanita di Sumur. Kita akan lanjut untuk melihat tetap membandingkan wanita Samaria dan Nikodemus. Pendeta Silitonga, kalau pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan ada kebutuhan dasar mereka yang sama sebenarnya kalau dilihat, dan itulah maksud Yesus untuk mengungkapkan hal-hal rahasia kepada mereka. Apa itu yang sama kebutuhan mereka? Silakan Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih Evi. Jadi kalau kita perhatikan ada dua figur yang kita lihat pelajaran di hari Senin yang kita pelajari. Seorang wanita di sumur, Yakub bertemu dengan Yesus, dan pelajaran beberapa hari lalu kita juga sudah pelajari dari kesaksian seorang yang bernama Nikodemus bertemu dengan Yesus juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah bahwa kebutuhan yang sangat mendalam bagi wanita ini adalah apakah memang ada seseorang yang membantu di dalam segala apa yang diinginkannya. Nah, kalau kita awali dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita baca nanti dalam buku Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 15. Di sini kita perhatikan pertemuan yang sangat luar biasa dan memberikan dampak yang baik kepada orang yang bertemu dengannya, ya. Apalagi ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, dan kemudian interaksi yang terjadi antara percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Nah, kalau kita pelajari pelajaran sekolah kita ini, kebencian antara orang Yahudi dan orang Samaria mencegahkan wanita itu untuk dari menawarkan segala sesuatu kebajikan kepada Yesus. Tapi Juru Selamat sedang berusaha untuk mendapatkan kunci hati daripada wanita ini, dan dengan kecerdikan yang lahir dari kasih ilahi, ia meminta pertolongan, bukan menawarkannya. Dan tawaran inilah kebajikan yang mungkin akan ditolak, tapi percaya membukakan kepercayaan. Ini tulisan daripada Ellen G. White dalam buku Alpha dan Omega. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah bahwa percakapan antara wanita Samaria dengan Yesus, dan setelah adanya dialog ini, maka wanita Samaria menyadari bahwa luar biasa seorang yang ditemui memberikan satu semangat bagi dirinya sendiri, ya. Nah, kalau kita kembali kepada Nikodemus, Nikodemus memang dia datang bertemu dengan Yesus, dan memang walaupun itu dia ingin mencari tahu apa yang harus dia lakukan.
Dan ketika dia mencoba mendengarkan pernyataan daripada Yesus, sebenarnya dia memahami, tapi dia ingin bertanya lebih dalam, apakah memang saya harus lahir kembali kepada rahim ibu saya ketika saya sudah tua? Dan di saat itulah Yesus memberikan penjelasan. Dan ketika sudah dijelaskan, lalu kemudian Nikodemus memahami maksud daripada Yesus. Dengan kata lain, dua figur ini, wanita Samaria dengan Nikodemus, memberikan dampak yang baik. Akhirnya mereka menyadari bahwa pernyataan Yesus itu adalah hal yang patut untuk mereka lakukan. Ini mungkin dari saya, Afi. Ya, terima kasih Pendeta Silitonga sudah membuka pikiran kita untuk melihat bahwa Nikodemus dan juga wanita di Samaria merindukan kepuasan dalam hidup yang tidak dipenuhi oleh hal-hal yang mereka pegang saat itu. Nikodemus memegang pengetahuan yang tinggi, tapi tidak juga mendapatkan jawaban dari pengetahuan tersebut. Dan wanita Samaria ini memegang kasih dari suaminya yang banyak, gitu ya, tapi tidak juga terpuaskan. Tapi ada sesuatu yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu air hidup. Ada kesamaannya ya Pendeta Situmorang ketika Nikodemus harus dilahirkan kembali, dibaptis dalam roh begitu ya. Ada air-air hidup ini yang ditawarkan Yesus kepada Nikodemus dan wanita Samaria. Jadi pertanyaannya, air hidup ini apa maknanya Pendeta? Dan bagaimana kita zaman sekarang juga bisa mendapatkan air hidup yang Yesus tawarkan juga? Silakan. Itu benar. Ketika saya coba baca ini, maka ada dua kata yang sama dalam konteks Nikodemus dan wanita Samaria, yaitu kata hidup. Di Yohanes 3 kepada Nikodemus, Yesus tawarkan apa? Hidup kekal. Makanya dia katakan jika seorang tidak dilahirkan dari air maka dan roh, maka ia tidak akan mendapatkan hidup kekal. Sedangkan dalam Yohanes 4 yang ditawarkan air hidup. Tadi di bagian atas mungkin Pastor Lamsyar sudah singgung sedikit. Lihat kalimat pembuka Yesus. Dia buka kalimat dengan sekiranya kamu tahu tentang karunia Allah, berilah aku minum, maka ia akan memberikanmu air hidup. Dalam konteks pikiran ke Samaria, ketika bicara air hidup, maka itu adalah untuk selama-lamanya. Karena dalam kehidupan manusia, air merupakan apa? Apa sih katanya? Elemen yang sangat penting dalam kehidupannya. Lalu apa maksudnya air hidup di sini? Coba Ivy coba baca paragraf ke terakhir supaya saya jangan banyak bicara. Silakan Ivy. Baik. Air sangat penting bagi kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa air. Jadi air dapat menjadi gambaran yang kuat dan tepat untuk kehidupan kekal. Oleh karena itu, Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 14, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ivy, naik sedikit Ivy. Jadi ini jawaban yang pasti dari yang tadi. Tapi saya mau kasih kepada pemirsa paragraf ketiga bagian B. Maksudnya dimulai dengan kata dalam kedua. Ya. Dalam kedua kasus tersebut, Yesus menunjukkan kepada mereka, yang pertama, seorang guru Yahudi terkemuka, yang kedua, seorang wanita Samaria yang memiliki karakter yang meragukan, tentang kebenaran rohani yang transenden, yang perlu didengar dan dimengerti oleh masing-masing orang. Dalam setiap kasus, pada dasarnya, Yesus mengatakan hal yang sama kepada mereka berdua. Mereka membutuhkan pengalaman pertobatan. Lihat kata terakhir, pengalaman pertobatan. Hanya cara Yesus menyampaikannya berbeda-beda. Yang pertama Nikodemus, lahirkan kembali. Lalu Samaria karena konteksnya perigi Yakob, dia gunakan kata air. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah jelas sekali. Dan puji Tuhan kita juga bisa mendapatkan referensi lebih lanjut mengenai air hidup di Perjanjian Lama. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita mengacu kepada Yeremia 2 ayat 13 dan juga Zakaria 14 ayat 8 untuk melihat lebih lengkap lagi konsep mengenai air hidup alias kehidupan kekal yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita. Baik, kita akan lanjut lagi ke pelajaran hari Selasa dengan judul Tuhan, berikanlah aku air itu. Itu tanggapan dari wanita Samaria ketika Tuhan Yesus menawarkannya. Pendeta Silitonga, kalau kita lihat di sini sebenarnya Nikodemus ataupun wanita Samaria belum 100% mengerti apa sih air hidup yang Yesus mau tawarkan kepada mereka, sampai-sampai Yesus harus
menggunakan ilustrasi gitu ya, ilustrasi dilahirkan kembali, ilustrasi air hidup ini. Jadi bagaimana akhirnya mereka bisa menerima walaupun mereka 100% belum mengerti. Itu prosesnya bagaimana? Silakan Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih Ati. Kalau kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa ini, berbicara mengenai Tuhan, berikanlah aku hari itu. Kembali kalau kita ingat ceritanya, percakapan yang terjadi antara Yesus yang meminta untuk diberi air, kemudian Yesus juga memberikan gambaran tentang apa yang disampaikan kepada wanita Samaria tersebut. Nah, di sini sebenarnya Yesus memberikan penjelasan. Namun kadang-kala kalau kita lihat manusia ada kalanya memang bisa dengan diplomatis di dalam menyampaikan segala sesuatu untuk dimengerti, tapi ada juga orang harus dengan cara to the point di dalam memberikan penjelasan ataupun keterangan yang disampaikan. Nah, kalau kita perhatikan percakapan dari antara Yesus dengan wanita Samaria ini, eh, dia sebenarnya belum memahami siapa itu Yesus yang ada bersama dengan dia. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa eh, komunikasi yang terjadi yang diberikan ataupun yang ada di antara perempuan Samaria dengan Yesus Kristus, bahwa dia ingin memberikan reaksi yang bagaimana terhadap percakapan tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini bahwa wanita Samaria itu setelah mendengarkan penjelasan daripada Yesus, baru dia memahami bahwa yang ada bersama dengan dia adalah seorang Mesias yang memberikan semangat hidup bagi dirinya, ya. Dan air hidup yang Yesus telah berikan, bahwa barang siapa yang minum air yang kuberikan, dia tidak akan haus lagi untuk selamanya. Dalam arti di sini, gambaran yang Yesus memberikan adalah bila mana memang betul-betul dia meyakini apa yang Yesus sampaikan, maka dia akan memperoleh apa yang sesungguhnya bagi diri wanita tersebut. Nah, kalau kita lihat setelah diterangkan oleh Yesus, baru memahami wanita ini yang ada di hadapannya adalah seorang nabi, seorang Mesias yang diharapkan. Dan setelah mendengarkan ini, dan akhirnya dia juga ingin meluapkan isi hatinya, menyampaikan kepada orang lain. Ini pun mungkin pandangan saya, Ivy. Ya, terima kasih Pendeta. Penting sekali untuk ditekankan kata keyakinan atau iman. Pelajaran lalu atau dua pekan lalu kita belajar mengenai pistis atau pisteo itu ya, yang suka diulang-ulang oleh Pendeta Sony. Jadi walaupun 100% belum memahami kebenaran yang Tuhan sampaikan, tapi kalau ada iman ataupun keyakinan, itu akan memudahkan kita untuk menerima apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Terima kasih Pendeta Silitonga. Berikutnya Pendeta Sony Situmorang, kita lihat di sini Yesus mengatakan kepada wanita tersebut, kalau mau mendapatkan air kehidupan, dia harus kembali memanggil suaminya. Lalu Nikodemus juga Tuhan katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi pertanyaannya, apakah ada syarat untuk menerima apa yang Tuhan Yesus tawarkan ini? Karena sepertinya ada PR-PR kecil terlebih dahulu. Ini maksudnya apa? Silakan Pendeta Situmorang. Baik, dalam konteks pertobatan, maka yang perlu dipersembahkan bukan ilmu pengetahuan. Yang dipersembahkan adalah seluruh jiwa raga. Apa istilahnya total surrender. Jadi menyerahkan diri sepenuhnya. Ketika Yesus bermuka pembicaraan dengan wanita Samaria, maka keistimewaan Yesus adalah dia membuka dengan pernyataan yang agak unik atau lain dari biasanya. Sehingga ketika pernyataannya dia sampaikan, maka muncul pertanyaan. Jadi pernyataan jadi muncul pertanyaan dari wanita ini. Dimulai dari bahwa ketika dia minum air hidup itu, maka ia tidak akan haus lagi, tidak perlu lagi ke perigi tersebut. Namun, yang menjadi keheranan berikutnya adalah ketika Yesus mengatakan, panggil suamimu. Sedangkan kita mengetahui kalau kita baca dalam konteks Yohanes pasal 4, berapa suaminya, Pastor Lamsiar? Banyak. Oh, ada angkanya berapa itu? Ah, para pemirsa, coba ini PR di rumah. Tapi nanti akan dibahas pada hari Rabu. Saya nggak sebutkan angkanya. Bahkan ada kalimat, dan suamimu yang sekarang bukanlah apa? Bukanlah suamimu sepenuhnya. Yang saya mau garis bawahi, kenapa Yesus mengatakan itu? Dia ingin membuat wanita Samaria itu heran. Loh,
kok dia tahu kehidupan pribadi saya? Loh, kok dia tahu siapa suami saya? Loh, dia kan orang Yahudi. Kok dia dia ngerti bagaimana orang Samaria, di mana Samaria dan orang Yehuda ini berbeda. Sekedar pengulangan, masih ingat bahwa orang Samaria itu adalah 10 suku yang terasing ya. Naftali, Manase, Yehuda, Isakar, Asher, kemudian Zebulon, Efraim, Gad, satu lagi apa? Ruben. Itu suku-suku apa yang masuk di Samaria. Namun, topik tersebut bukan hanya mengajar wanita Samaria, tapi mengajar kita juga. Di mana? Ivy, baca yang paragraf terakhir, Ivy. Tiba-tiba, Yesus mengubah topik pembicaraan dan meminta perempuan itu untuk pergi memanggil suaminya dan kembali lagi. Mengapa topik pembicaraan tiba-tiba berubah? Tindakan perempuan ini menunjukkan bahwa dia ingin menghindar. Yesus dapat membaca isi hatinya. Dia harus menghadapi situasinya untuk menemukan kesembuhan. Sebelum jiwa ini dapat menerima karunia yang hendak dianugerahkannya itu, ia harus diajar dulu untuk mengenal dosanya dan juru selamatnya. Kalimat terakhir, sebelum dia terima kasih karunia itu apa? Dibutuhkan pertobatan. Tapi kalimatnya, ia harus diajar dulu untuk mengenal dosanya. Jadi, total surrender, penyerahan sepenuhnya. Dan siapa juru selamatnya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Untuk menambahi pemaparan tersebut, kita langsung saja ke hari Rabu dengan judul Pernyataan Yesus. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, Pendeta Silitonga. Bagaimana Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu tentang kita, bahkan isi hati kita yang mungkin suami ataupun istri tidak mengetahuinya, begitu ya. Dan bagaimana Yesus masih mau meladeni wanita ini, walaupun topik sudah diubah, pemahaman kerohaniannya belum 100%, apa yang hal ini ajarkan kepada kita mengenai bagaimana Yesus juga memperlakukan kita? Silakan Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih Ivy. Saya hanya mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Pendeta Situmorang tadi memang sudah diawali dari hal pernyataan Yesus. Ketika Yesus menyatakan segala sesuatu kehidupan daripada wanita ini, muncul pertanyaan. Nah, itu dia kembali. Kenapa dia mengerti akan kehidupan pribadi saya? Dan kemudian dengan apa yang telah disampaikan oleh Yesus itu, pernyataannya ini, akhirnya dia memahami, wah, rupanya orang yang di hadapan saya ini bukan orang sembarangan. Orang di hadapan saya ini adalah orang yang memang benar-benar mengerti akan kehidupan dari diri saya sendiri. Nah, kalau kita perhatikan di sini, memang kehidupan yang dimiliki oleh wanita Samaria ini dan diketahui oleh Yesus. Dan inilah salah satu hal yang kita lihat bahwa Yesus mengerti akan apa yang permasalahan dari wanita Samaria ini. Nah, pemirsa dimanapun kita berada bahwa tanpa kita sadari, Yesus juga tahu apa yang ada dalam diri kita secara pribadi, secara keluarga. Namun yang perlu kita lihat lewat pena inspirasi dalam Alkitab ini akan menyadarkan saudara dan saya untuk memiliki satu konsep perubahan hidup yang akan menjadi bagian kita. Ketika Yesus menyatakan bahwa dia ingin wanita ini kembali kepada suaminya ini, dan ini memberikan satu gambaran bahwa adanya perubahan yang terjadi di dalam diri wanita Samaria tersebut. Jadi hal yang sama bagi saudara pemirsa dimanapun kita berada, mari kita coba perhatikan lewat catatan pena inspirasi dalam Alkitab. Allah melalui nabi-nabinya memberikan pernyataan yang baik tentang hidup kita. Apakah memang perlu untuk hidup kita ada perubahan? Dijawab dalam hati kita masing-masing. Ini mungkin dari saya, Alfi. Ya, terima kasih sekali Pendeta. Dan seperti pertanyaan yang Pendeta sampaikan kepada kita untuk direnungkan, apakah hal ini akhirnya menghibur kita, begitu ya, bahwa Yesus sangat sabar dan sangat kasih kepada kita walaupun jelek dan buruk itu isi hati kita. Dan bagaimana ini juga bisa memberikan kekuatan ketika kita menghadapi orang-orang yang sedang belajar mengenai kebenaran juga ya, Pendeta Silitonga. Kadang kita habis juga kesabaran, ini udah diajarin lama tapi kok belum ada perubahan dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita juga. Nah, berikutnya Pendeta Silitonga, maksud saya Pendeta Situmorang, bagaimana kalau kita lihat persamaan kesaksian Andreas, kesaksian
Filipus, Nathanael, bahkan Yohanes Kekasih dan juga Yohanes Pembaptis yang bisa memenangkan keyakinan mereka adalah identitas Yesus sebagai Mesias dan juga Juru Selamat. Kalau itu sudah diyakini, sepertinya ada kuasa untuk menghancurkan batasan-batasan, apakah itu budaya, keyakinan, hal-hal yang tabu. Boleh dikomen Pendeta Situmorang untuk hal ini? Benar bahwa seseorang akan berubah bila mana dia sudah yakin. Seseorang akan mau menurut hukum ketika dia sudah mempercayainya. Sama seperti contoh ya Pastor Lamsiar. Mungkin sekarang beratnya 85 kilo. Dia lihat temannya ada 60 kilo. Kenapa katanya contoh? Oh, saya minum asam tiap hari atau detox. Ketika dia yakin sama detox, maka dia akan praktekkan. Banyak itu ada teman saya di Unai, tidak sebut nama. Badannya kurus sekarang. Tidur orang kurus semua badannya. Ketika mereka meyakini, maka dengan sepenuh hati, mereka akan menyampaikan atau mengabarkannya. Sama seperti itu. Uh, Nathanael dan semua yang disebutkan tadi sudah meyakini bahwa Yesus sebagai Mesias. Walaupun prosesnya apa? Agak sedikit panjang. Ada ketidakpercayaan, ada keraguan-raguan. Nah, kalau saudara lihat pernyataan Thomas Shepard, penulis pelajaran, maka di paragraf keempat dikatakan apa? Satu-satunya orang biasa, bukan kepada tokoh penting di mana Yesus mengatakan dia Mesias, adalah wanita Samaria. Yang notabene musuh musuh suku apa? Bangsa Yehuda. Dengan kata lain, Yesus tertarik kepada setiap orang, bukan memandang apa suku bangsa, status sosial. Beda dengan kita manusia. Makanya judul pelajarannya pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus adalah dengan bahasa tersirat adalah firmanku, kehidupan kekal, air hidup itu bukan untuk satu suku atau satu bangsa, tapi untuk semuanya. Namun, yang perlu kita lihat adalah bagaimana ketertarikan jiwa Wan Samaria ini. Di paragraf keempat dikatakan di situ, Wan saya tertarik. Namun untuk melengkapinya, Ivy baca paragraf terakhir, 5. Baik. Dan kepada wanita itu yang bukan hanya berasal dari budaya berbeda, tetapi juga tidak memiliki karakter moral yang tinggi. Yesus secara terbuka menyatakan siapa dia. Dan setelah menyatakan kepada wanita ini pengetahuannya tentang rahasia-rahasia tergelapnya, Yesus juga memberikan alasan yang kuat kepada wanita ini untuk percaya kepadanya. Coba saya tertarik dengan kata rahasia-rahasia gelapnya. Tadi seperti saya katakan, berapa suaminya TR itu cuma ada di satu-satu jari tangan kita ini. Berapa ini? Antara 1 sampai 5. Ya. Kemudian yang kedua, kalimatnya, ya dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Nah, coba tiba-tiba Pastor Siar punya rahasia yang sudah disimpan seumur hidup. Tiba-tiba dibuka. Apa yang terjadi Pastor Siar? Ada orang, kaget. Nah ini. Tapi Yesus kata apa? Yang terpenting bukan itu. Percaya saja. Terima. Terima kasih, Ivy. Kita bisa melihat betapa besarnya kuasa ketika kita tahu siapa Yesus yang kita sembah, begitu ya. Itu bisa melumerkan penghalang-penghalang yang ada di dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjut terakhir ke hari Kamis. Kali ini judulnya adalah kesaksian orang Samaria. Bukan kesaksian wanita Samaria lagi, tapi bagaimana respon satu kota ketika wanita ini menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan Yesus. Pendeta Silatonga, saya mau membawa perhatian kepada pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Menurut kita, mengapa Yesus mendapat sambutan yang hangat di antara orang-orang Samaria, yang walaupun bertentangan begitu ya, daripada orang-orangnya sendiri sebangsanya, dan melihat respon heboh dari wanita Samaria ini, begitu juga dengan para muridnya yang langsung sepertinya tidak bisa dikekang gitu ya, untuk memberitakan kepada orang lain, bagaimana ini menjadi pelajaran bagi kita sekarang juga. Baik, terima kasih Ivy. Kalau kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita, akhirnya percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria itu dihentikan ketika para muridnya datang menghampiri Yesus. Dan kalau kita tahu mungkin dalam cerita itu akhirnya perempuan ini meninggalkan Yesus dengan muridnya dan pergi ke kota. Oleh karena apa yang dia miliki, apa yang dia jumpai, dia mengambil kesimpulan bahwa orang di hadapannya adalah tidak sembarangan. Memang
Saudara pemirsa, kadangkala berbicara mengenai rahasia, ada kalanya kita keep ataupun kita jaga baik-baik, orang tidak tahu, kecuali hanya Tuhan yang tahu, ya. Nah, ada masanya nantinya bahwa Tuhan itu akan memperhadapkan kepada kita rahasia secara pribadi. Namun apapun itu kita harus terima. Dan memang itulah juga yang dialami oleh wanita Samaria atau perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus. Dan ketika dia mengerti pernyataan daripada Yesus, dia ingin mengetahui bahwa ini adalah Mesias. Dan pertemuan yang dimilikinya, dia tidak mau pendam dalam dirinya, dan dia ingin bagikan. Dan ketika dia bagikan ini kepada sesukunya orang Samaria, dan akhirnya memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita ada pelajaran sekolah sahabat kita ini, perempuan Samaria ini membagikan kesaksiannya, dan kemudian dia menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Mesias, bertemu dengan seorang juru selamat. Dan inilah juga yang memberikan satu dampak yang baik aplikasi dalam hidup kita sebagai pemirsa dimanapun berada. Ada kalanya kita ditegur oleh Yesus lewat inspirasi atau lewat pekabaran firman Tuhan atau lewat mungkin buku-buku kebenaran. Dan ketika kita sudah tahu, jangan kita tahan-tahan. Mari kita bagikan apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami, sama seperti wanita Samaria ini, dia tidak mau menahan dalam dirinya sendiri, dia mau membagikan sukacitanya ini kepada orang-orang Samaria bahkan yang sebangsa dengan dia. Saya pikir hal yang sama juga menjadi bagian kita untuk perlu memahami betapa luar biasanya percakapan antara Yesus dan wanita Samaria, dan ini juga memberikan dampak yang baik bagi kita dimanapun kita berada. Demikian mungkin IV dari saya. Amin. Betul sekali, Pendeta. Dan untuk menambahkan apa yang Pendeta Silitonga katakan tadi, Pendeta Sony, kita boleh baca pertanyaan di bawah hari Kamis. Apa yang harusnya disampaikan dari cerita ini mengenai kuasa kesaksian satu orang saja? Begitu ya. Mungkin saat ini orang-orang sudah, kalau saya perhatikan gitu ya, ada beberapa yang pelit kesaksian, begitu ya. Padahal ada cerita di dalam hidupnya, tapi mungkin takut, atau ada hal-hal yang tabu untuk disampaikan, atau udah jangan banyak omong lah sekarang gitu ya. Akhirnya kesaksian hebat mengenai pengalaman dengan Tuhan pun tidak dibagikan gitu. Boleh Pendeta Sony itu orang tambahkan? Eh, Bersaksi atau testify ya, Ya. bahasa bakunya testimonis atau yang disaksikan. Itu semua harus berasal dari Tuhan, bukan dikarang-karang. Kebanyakan sekarang orang, saya pernah sebutkan di perjalanan, oh Tuhan itu baik. Tapi saya akan bahas itu lagi. Tuhan itu udah baik dari dulu sampai sekarang. Nah, kesaksian itu adalah pengalamannya bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Yang menjadi perbedaan antara kita dan Samaria ini, warga Samaria sudah yakin lebih dahulu. Mungkin Afi boleh baca ayat 25 Yohanes pasal 4. Yohanes 4 ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kalimat ini langsung dijawab Yesus ayat 26 Afi. Kata Kata, Yesus. kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Nah, ketika dia sudah percaya, maka dia mau bersaksi. Apa yang disaksikan? Lihat kalimat pertanyaan hari Kamis. Betapa kuatnya kesaksian dari satu orang saja. Wanita Samaria sudah percaya, yakin bahwa dia Mesias. Hanya itu. Ketika dia yakin percaya bahwa dia Mesias, maka ia sampaikan kepada seluruh kota. Dalam penulis Alkitab menggambarkan seluruh kota, bukan pada semuanya, tapi banyak orang yang tidak bisa disebutkan secara nama, secara kelompok. Dia gunakan kalimat seluruh kota. Karena itu kota kecil ya, maksudnya kota terdekat. Lalu yang menjadi luar biasa adalah Afi baca ayat 42 Yohanes 4. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Ingat, tugas kita hanya menyampaikan pekabarannya. Ketika pekabaran itu sampai, maka Tuhan sendiri, dalam konteks sekarang ini Roh Kudus akan berbicara kepada orang tersebut. Sama seperti kita. Eh, kita punya pertumbuhan spiritual, itu hanya Tuhan dan kita yang tahu. Oke?
Namun seringkali kita salah di gereja di mana atau waktu pemilihan kita katakan, oh dia itu orangnya rohani. Hati-hati. Kalimat rohani itu hanya milik Tuhan dengan kita. Kita bisa menggunakan kata lain untuk menunjukkan siapa dia. Contoh, dia itu orangnya taat beribadah. Dia orangnya rajin berperpuluhan. Tapi ketika kita pada dia seorang yang rohani, hati-hati itu. Karena itu apa? Our personal relation dengan Tuhan. Rohani hanya Tuhan yang tahu. Jadi sama seperti kisah ini, orang-orang mengatakan, sekarang kami lebih percaya bukan karena kamu yang mengatakan, tapi karena kami dengar langsung dari orang tersebut. Sehingga ini yang disebut rohani. Artinya hubungan langsung, personal relationship dengan Tuhan. Itu sebabnya, Avi boleh baca paragraf terakhir, Avi, hari Kamis. Orang-orang Samaria meminta Yesus untuk tinggal bersama mereka. Hasilnya, lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Yohanes 4 ayat 42 mengatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat atau Mesias dunia. Para pemirsa, kalau kita mau ketemu dengan mereka yang percaya ini nanti di sorga, mari kita masuk sorga. Terima kasih. Amin. Kita makin disemangatkan kembali setelah belajar mengenai kesaksian beberapa murid-murid Yesus pekan lalu. Kali ini ada orang yang spesial juga, wanita Samaria, yang menjadi semangat bagi kita untuk menjadi saksi-saksi Yesus juga. Baiklah, untuk menyimpulkan segala diskusi dan juga pelajaran firman Tuhan pada pekan kali ini, saya mau menyampaikan pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Jadi, apa yang digambarkan oleh pelayanan Yesus kepada wanita Samaria di sumur mengenai, pertama, identitasnya sebagai Mesias, dan yang kedua, misinya sebagai juru selamat, yang kalau kita lihat sepanjang buku Injil Yohanes selalu diulang-ulang dua hal ini. Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai penebus dosa manusia. Boleh saya kembali ke Pendeta Sani Situmorang terlebih dahulu untuk kesimpulannya? Baik, sebagai kesimpulan sesuai dengan judul kesaksian orang Samaria. Kata Samaria merupakan suatu predikat kepada bangsa pada zaman itu. Tapi sebenarnya judul ini mengarah kepada kita, kita semua yang harus mengetahui, meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dan yang kedua, sebagai bukti atau implementasi atau manifestasi bahwa kita percaya kasih Yesus berdiri pada kita, maka kita harus melaksanakan misinya. Apa itu? Be a witness. Kisah 1:8 dikatakan apa? Dan kamu akan menjadi saksiku, dan kamu akan menerima kuasa. Berkuasa. Bila mana apa? Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau ada kata yang salah, mohon dikoreksi karena saya hafal itu. Dan saya mau garis bawahi, kata kuasa di sini berhubungan dengan identitas dan juga misi. Dia, kita meyakini Yesus selamat dan mau melaksanakan misinya. Maka kuasa, power, atau exosio, atau dunamis dalam bahasa Greka akan menjadi bagian kita. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Silakan ditampakkan Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Memang cerita pelajaran sekolah sahabat kita sudah baca dan dengar. Dan akhirnya memberikan satu pelajaran yang sangat berharga buat saudara dan saya. Nah sekarang ini, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, perintah Tuhan mengatakan, pergilah, biarlah kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Ini mungkin dari saya, Afi. Ini sangat singkat, padat, dan jelas karena memang itulah intinya dan juga aplikasinya saat ini. Baik para pemirsa, terima kasih sudah bersama kami sampai pada penghujungnya, tapi kami tidak mau melewatkan satu pertanyaan yang sudah disampaikan, biarlah itu bisa dijawab pada episode kali ini juga. Pertanyaan dari saudara Stanis Daungkil di Sabah, saya mau arahkan kepada Pendeta Soni Situmorang. Beliau menanyakan, sebenarnya sangat berhubungan dengan pelajaran kali ini, apakah masih ada saksi-saksi di zaman modern ini seperti mana yang berlaku di zaman Yesus Kristus juga? Silakan Pendeta Soni. Bapak Stanis Dongkil, terima kasih pertanyaannya. Coba kita baca. Apakah masih ada saksi di zaman modern ini? Titik atau pertanyaan. Jawabnya adalah ada. Dan kita adalah saksinya. Lalu pertanyaan berikutnya, seperti mana yang berlaku di zaman Yesus?
Jadi Pak Stanis membuat dua periode di sini. Yang pertama di masa modern sekarang, lalu saudara jangan lupa saudara juga penjara di zaman Tuhan Yesus. Ini merupakan dua rentang waktu yang berbeda. Tapi saya mengerti pertanyaannya, artinya mungkin lebih mengarah kepada di zaman Yesus, saksi tersebut bisa memberikan kuasa, power kepada dan efek kepada banyak orang untuk bertobat. Apakah di zaman sekarang ini juga bisa dengan kesaksian yang kita berikan mengenai Mesias Juru Selamat, power yang sama, roh yang sama, hasil yang sama, akan sama seperti zaman Yesus? Jawabnya adalah bisa. Karena ayat lalu dikatakan minggu lalu Ivy sudah baca ayatnya, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi siapa? Tuhan. Dan dalam buku Matius 28 dikatakan apa? Pergi dan kabar dan baptiskanlah. Dan kisah 1 ayat 8 mengatakan apa? You are my witness in all Judea, Samaria. Artinya kita saksinya. Artinya ada saksi dengan kuasa yang sama di zaman modern ini seperti saksi yang berlaku di zaman Yesus. Terima kasih. Ada tanggapan tambahan dari Pendeta Silitonga? Pas. Oke, terima kasih sekali. Memang itulah inti mengapa kita mempelajari tema Sekolah Sabat kali ini, segitu ya, supaya kita diingatkan, kitalah saksi-saksi Kristus di zaman modern ini. Terima kasih sekali Pak Stanis Taukil sudah membuka wawasan kita. Baiklah, kita akan sama-sama menutup kebersamaan kita dengan doa. Sekali lagi, Pendeta Sony Situmorang, boleh tolong berdoa berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan oleh karena berkat-Mu, terima kasih oleh karena pengasihan-Mu, dan terima kasih oleh karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas kami, sehingga dengan keterbatasan kami boleh menerangkan firman Tuhan ini. Dan kami percaya firman tersebut akan lebih Engkau terangkan dalam hati para pendengar, sehingga kami semua akan dikuatkan. Memberkati hamba-Mu, Pastor Lamsihar, Ivy, dan juga Daniel Bang Layar. Memberkati secara khusus seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, dan juga pemirsa yang akan menyaksikan acara ini bila mana kami semua mau membagikannya kepada mereka. Biarlah berkat jasmani, pikirani maupun rohani, dan berkat melalui usaha tangan pekerjaan akan menjadi bagian mereka. Bapa, Engkau mengenal mereka lebih jauh, dan biarlah kasih-Mu berlaku bagi para pemirsa semua, sehingga pertemuan mingguan kami ini akan terus ada, dan kami komitmenkan hingatan Tuhan yang kedua kali. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan sekali untuk semangat pelayanan dari Pendeta Silitonga dan juga Pendeta Sony Situmorang. Semoga Tuhan memberkati dan cepat sembuh Pendeta Situmorang supaya bisa KKR lanjut lagi ya. Dan juga bagi para pemirsa, kami tunggu pendapat, tambahan, afirmasi maupun pertanyaannya di kolom komen. Kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan walaupun melalui komen secara online. Gitu ya. Kami tunggu lagi kebersamaan kita pekan depan. Kita akan tetap melanjutkan pelajaran dari Injil Yohanes untuk kita aplikasikan di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.